Shalom, perkenalkan nama saya Minaka Febrianti Orobayang, Prodi Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Yang berikut, pengertian kerangka kerja. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Dengan kerangka yang tepat, perancang dapat mengonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar hasil percampuran dan komponen-komponen terpisah meskipun secara bersamaan. Ada kemungkinan mereka juga mampu menciptakan suatu ruang kerja. Yang berikut, siklus, tindakan, eksekusi atau evaluasi. Suatu konsep menyusun tindakan-tindakan, yaitu yang pertama, goal, yaitu kejadian yang diinginkan pengguna. Yang kedua, eksekusi, yaitu melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, yaitu tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, evaluasi, yaitu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang ditetapkan sebelumnya. Yang berikut, kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi terdiri atas 4 komponen utama. Yang pertama, sistem atau S menggunakan bahasa mesin atau atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. Yang kedua, program atau P menggunakan bahasa tugas atau atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. Yang ketiga, masukan atau M menggunakan bahasa masukan. Yang keempat, keluaran atau K menggunakan bahasa keluaran. Yang berikut, mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat dunia nyata menggunakan kacamata pengguna, sehingga perancang benar-benar memahami apa yang dirasakan pengguna ketika mereka menggunakan program perancangan. Untuk melakukan hal ini, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja yang kompleks secara teknis. Yang pertama, model mental. Model mental menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengguna untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika model mental pengguna cukup dekat dengan cara bekerjanya sistem, maka pengguna dapat menggunakan sistem tersebut tanpa mengalami kesulitan. Yang berarti, model mental bersifat tindakan ilmiah, tidak lengkap, tidak stabil, tidak konsisten, dan personal. Yang kedua, pemetaan. Konsep pemetaan menjelaskan tentang bagaimana pengguna menghubungkan suatu benda dengan benda lain. Pemetaan merupakan satu bagian integral
dari cara orang berinteraksi dengan lingkungannya. Pemetaan yang benar akan membantu menyelesaikan suatu tugas dengan mudah. Pemetaan yang salah akan menyebabkan frustasi dan kegagalan. Yang ketiga, cara semantik dan artikulatori. Ketika pengguna berinteraksi dengan seluruh piranti atau sebuah sistem, pengguna akan mencoba untuk mempertemukan apa yang dipergunakan ingin dengan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh piranti yang bersangkutan. Untuk melakukan hal ini, pengguna harus mengartikan berbagai simbol dan komponen yang menyusun sistem tersebut. Yang keempat, evidence. Evidence dibuat setiap saat termasuk dalam dunia komputer. Sebagai contoh, permukaan layar tampilan tidak hanya penting untuk menginterpretasikan tindakan pengguna, tetapi juga penting bagi pengguna untuk memahami perilaku antarmuka. Yang berikut, paradigm interaksi. Terdapat 3 paradigm dominan dalam perancangan konseptual dan visual. Suatu antarmuka berpusat pada implementasi atau BPI, metaforik dan idiomatik. Yang pertama, antarmuka berpusat pada implementasi. Antarmuka BPI sangat banyak dijumpai di kalangan industri komputer. Antarmuka diekspresikan dalam bentuk atau cara dibentuk. Tindakan keberhasilan penggunanya tergantung kepada seberapa jauh pengguna memahami bekerjanya program. Perancangan antarmuka BPI mengharuskan untuk secara eksklusif berfokus pada model implementasinya. Contohnya, roda gigi dan katup di dalam sebuah mesin. Yang kedua, antarmuka morfoik. Antarmuka morfoik bergantung pada hubungan intuitif yang dibuat pengguna pada saat mereka melihat simbol visual dari suatu komponen antarmuka dengan fungsinya. Contohnya, ikon berkas. Yang ketiga, antarmuka idiomatik. Perancangannya didasarkan pada cara pengguna belajar sesuatu dan menggunakan sebagian idiom. Contohnya, pulsi tidur, jago merah atau rintangan tangan. Antarmuka idiomer memecahkan persoalan yang dimiliki oleh kedua paradigm di atas dengan tidak berfokus pada pengetahuan teknis atau intuisi tentang bagaimana suatu benda berfungsi. Yang berikut referensi. Di bawah ini adalah referensi saya. Sekian dan terima kasih.